Shalom saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sedang riset tentang satu masalah dari Perjanjian Lama. Saya mencoba mencari tahu apa perspektif dari orang-orang Yahudi, karena Perjanjian Lama kita adalah kitab suci orang-orang Yahudi. Maka saya melalui media YouTube saya bertemu video dari penjelasan dari seorang rabi Yahudi. Dan setelah mendengar, saya merasa orang ini cukup berwawasan dan pandangannya ini menarik untuk dipelajari. Kemudian saya mencari tahu siapakah dia. Dan ternyata, saudara, dia punya satu channel YouTube berisi ceramah-ceramah dia. Ternyata dia adalah seorang rabi yang secara aktif membuat video-video, yang secara aktif menantang berdebat teolog-teolog Kristen, hamba-hamba Tuhan, untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukanlah Mesias. Mungkin bagi saudara yang belum tahu, saya ingin mengatakan bahwa bagi orang-orang Yahudi, Yesus Kristus, Tuhan kita, itu bukanlah Mesias, bukanlah anak Allah. Sehingga orang-orang Yahudi itu masih menantikan janji Allah tentang Mesias itu digenapi sampai hari ini. Nah, jadi saya cukup terkejut pada mulanya, dan tetapi saya juga mengerti bahwa tidak hanya orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Sang Mesias yang Allah janjikan, tapi orang-orang dari agama-agama yang berbeda juga cukup sering atau bahkan sering menyerang akan kemesiasan Tuhan kita Yesus Kristus atau keilahian Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, dalam rangkaian renungan kita dari Injil Matius, saya akan menjelaskan kali ini salah satu perkataan Tuhan Yesus yang ada, yang sudah kita baca minggu lalu. Itu di dalam Matius 12 ayat 6, dan kita akan menggali, tetapi tentu saja ini bukan seminar, ini adalah renungan harian, sehingga saya akan menjelaskan dalam waktu yang cukup singkat, tetapi saya berharap, saya berdoa ini bisa memperkaya pemahaman saudara, dan saudara semakin diyakinkan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, benar-benar adalah Tuhan, benar-benar adalah Mesias, Juru Selamat, dan sekaligus adalah anak Allah. Itu di dalam Matius 12 ayat 6. Demikian perkataan Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Menariknya, perkataan Tuhan Yesus ini juga diucapkan kepada orang Yahudi, terutama orang-orang Farisi, yang mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, dan yang kemudian menuduh Yesus dan murid-muridnya itu melanggar hari Sabat, karena para murid memetik gandum pada saat mereka melewati sebuah ladang. Dan Tuhan Yesus membalas argumentasi mereka. Nah, di sela-sela perkataan argumentasi Tuhan Yesus bahwa mereka salah memahami makna dari hari Sabat, dia berkata demikian, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Saudara, formula perkataan aku berkata kepadamu, ini ciri khas Tuhan Yesus. Di dalam ketiga Injil dan Injil Yohanes itu sering memakai kalimat seperti ini. Ya, Tuhan Yesus memakai formulasi, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Mengapa? Karena dia ingin menekankan suatu pernyataan kebenaran yang signifikan. Dia ingin para pendengarnya memberi perhatian lebih kepada apa yang akan dia katakan. Dan ini juga sekaligus untuk menekankan otoritas Tuhan. Siapakah dia yang berbicara? Sebagai orang yang berbeda dari semua guru atau rabi, bahkan daripada para nabi. Nah, kemudian Tuhan Yesus di sini berkata, di sini ada yang melebihi bait Allah. Siapa yang dia maksud? Apa yang dia maksud? Ada yang melebihi bait Allah. Dia sedang menunjuk kepada dirinya sendiri. Tuhan Yesus mengklaim dirinya lebih besar, melebihi bait Allah. Apa maksudnya? Saudara, untuk menjawab ini saya kutip dari surat kepada jemaat Kolose. Kolose 1 ayat 19 dan 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Dan oleh Dialah Yesus memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah
salib Kristus. Nah, saudara, kita melihat di sini, Yesus mengklaim dirinya lebih tinggi, lebih besar, melampaui bait suci, karena oleh Dialah Yesus memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Kita pause dulu, kita fokus. Saudara, kalau kita belajar teologi pendamaian, penebusan dosa di dalam Perjanjian Lama, kurban pendamaian di Perjanjian Lama adalah pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah. Tetapi di sini Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Yesus memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi ini berbicara tentang kosmos, tentang alam semesta, bumi yang dikutuk oleh karena dosa manusia. Segala sesuatu diperdamaikan dengan dirinya. Jadi ada pengharapan ciptaan yang baru. Dan yang menarik, dia mengatakan memperdamaikan segala sesuatu dengan diri Yesus. Jadi, Yesus mengklaim dirinya adalah Allah. Ya, jadi memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Sekali lagi di Perjanjian Lama, orang mempersembahkan kurban pendamaian untuk mendamaikan orang berdosa, umat Israel, kepada Allah. Jadi kalau Yesus mempersembahkan dirinya waktu dia mati, darah salib Kristus, itu adalah untuk memperdamaikan dengan dirinya. Berarti Yesus mengklaim dirinya adalah Allah yang menuntut korban penebusan tersebut. Nah, jadi saudara, meskipun Yesus adalah manusia, tetapi dia bukan sembarangan manusia. Dia adalah anak Allah yang hidup, yang berbeda status keanakannya dengan kita. Nah, mari kita melihat kembali dari kutipan surat Kolose, pasal 1 ayat 1-3 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Jadi Allah itu Bapa kita, kita anak-anaknya. Ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Jadi di ayat 2, Paulus mengatakan Allah itu Bapa kita, Bapa semua orang beriman. Tetapi di ayat 3 dikatakan Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kita melihat di sini Bapa punya dua kelompok anak. Yang pertama, kita, umatnya yang percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah anak-anaknya. Tetapi yang kedua adalah Yesus, Tuhan kita, dan Yesus menyandang gelar Tuhan. Apa maksudnya ini? Apakah kita anak seperti Yesus? Apakah kita setara dengan Yesus? Saudara, pertanyaan terakhir itu adalah ide yang berbahaya. Karena tadi Yesus sudah berkata, ia lebih besar daripada bait Allah. Dia lebih besar maksudnya dari bait Allah fisik. Segala sesuatu yang dilakukan di bait suci itu, ya, korban penebusan dosa dan lain-lain, para imam besar, Yesus lebih besar dari itu semua. Kembali dari surat Kolose, Rasul Paulus menjelaskan tadi, ya, oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, kalau kita teruskan di dalam Kolose ini, pasal 2 ayat 9 dikatakan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi bisa dikatakan kita di dalam Yesus, karena kita percaya pada penebusan Yesus di salib, pengorbanan darahnya, maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tetapi Yesus, Sang Putra Allah, adalah berbeda status keanakannya dari kita. Saudara, Roma 8 ayat 3 berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging,
telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Perhatikan frase Allah mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jadi Yesus adalah anak yang berbeda dibandingkan dengan kita. Kita tidak sama dengan Yesus. Yesus adalah anaknya, anak Bapa sendiri yang dia utus dalam daging. Ya, mengambil wujud serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, maksudnya tubuh seperti kita. Lalu Bapa menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, maksudnya di dalam tubuh Yesus Kristus. Dan inilah Yesus menjadi korban, ya, korban penebusan dosa, pengganti kita. Nah, jadi kita menjadi anak karena kita diampuni dosa-dosa kita waktu kita bertobat dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada pengorbanan Yesus. Dan karena hukuman dosa kita telah dijatuhkan di dalam tubuh Yesus Kristus, maka kita diangkat, kita bisa menghadap kepada Allah. Sekali lagi penekanannya, ternyata Yesus adalah anak yang unik, yang tidak sama dengan kita. Frase yang sama di dalam Roma 8 ayat yang 32. Ia, yaitu Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi Bapa mengasihi kita, orang-orang yang memberontak kepadanya, dengan jalan Bapa merelakan anaknya sendiri. Anak yang berbeda dari kita, sebab Yesus adalah anak tunggal Bapa. Jadi, saudara, kesimpulan, maksud perkataan Tuhan Yesus kepada orang di zamannya bahwa dirinya adalah seseorang yang lebih besar dari bait suci, bukanlah perkataan dari seorang yang gila hormat, orang yang menilai dirinya terlalu tinggi daripada keadaan sebenarnya. Bukan, sebaliknya Tuhan Yesus sedang mengatakan kebenaran. Itulah mengapa dia awali dengan perkataan, Aku berkata kepadamu. Dia sedang menyingkapkan siapakah jati dirinya yang sebenarnya. Dia bukan sekedar anak Yusuf, tukang kayu. Dia juga bukan sekedar Mesias, manusia biasa. Tetapi dia adalah Mesias yang ilahi, anak Allah satu-satunya, imam besar yang sempurna, mempersembahkan korban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Hanya Yesus yang bisa menjalankan tugas itu. Jadi jelas Tuhan Yesus lebih melampaui bait suci dengan segala praktek, peraturan yang ada di dalamnya. Semuanya itu hanyalah bayangan. Sedangkan wujud yang sesungguhnya, yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya. Kiranya renungan hari ini boleh meneguhkan iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena ketika kami percaya kepada Engkau, Yesus Kristus sebagai Mesias, ini bukan hasil spekulasi manusia, bukan hasil karangan manusia, tetapi karena Engkau sendiri yang mengatakannya, dan dari karya penebusan-Mu, kami mengerti Engkau betul-betul menjadi pendamaian bagi kami, sehingga kami bisa kembali kepada Allah, Bapa, sehingga kami boleh diperdamaikan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu. Engkau merelakan anak-Mu mati bagi kami, sehingga kami boleh dilayakkan memanggil Engkau Bapa. Sungguh anugerah yang luar biasa. Kiranya Tuhan, renungan hari ini boleh meneguhkan iman kami, dan kami tidak tergoyahkan, meskipun ada banyak orang yang berusaha membantah siapakah Yesus Kristus itu. Tetapi kami percaya kepada kebenaran yang firman-Mu nyatakan. Terima kasih, teguhkanlah iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.